Jika saat ini Indonesia sudah mampu membuat roket dan rudal untuk sistem pertahanan TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang terbilang cukup sukses untuk memperkuat militer Indonesia. Melalui industri pertahanan dalam negeri dan kerjasama antara negara, ternyata Indonesia saat ini juga telah memperkuat armada tempur lautnya dengan rudal buatan dalam negeri. Hal tersebut berdasarkan lansiran sumber media informasi terkait. Jika saat ini TNI Angkatan Laut telah menggunakan rudal C-705 untuk melindungi dan menghancurkan kapal musuh di perairan Natuna. Walaupun rudal C-705 yang dipakai di kapal perang TNI Angkatan Laut tersebut merupakan alutsista impor buatan Cina, namun melalui kerjasama antara kedua negara, dikabarkan jika rudal C-705 ini sudah diproduksi sendiri oleh Indonesia melalui transfer of technology. Selain itu, rudal C-705 ini sempat dilakukan uji coba oleh kapal perang Indonesia. Sementara dalam kutipan sumber media informasi lain, mengutip sebuah latihan perang Armada Tempur Laut Indonesia, saat itu KRI Celurit 641 dan KRI Kujang 642 yang diperkuat oleh rudal C-705 buatan Indonesia langsung melakukan manuver untuk memastikan lokasi target sasaran, yaitu kapal musuh yang menjadi target sasaran tembak. Namun, melalui izin Kasal Laksmana TNI Yudo Margono, peluncuran rudal C-705 dilakukan sehingga KRI Celurit 641 dan KRI Kujang 642 masing-masing meluncurkan rudal C-705 untuk menghancurkan kapal perang target yang jaraknya mencapai 70 km. Dalam peluncuran uji coba tembak target sasaran tersebut, kapal perang TNI Angkatan Laut berhasil menembakkan peluru kendali C-705 dan hit on target atau mengenai sasaran yang menyebabkan target tenggelam pada 9 April lalu. Sementara itu, hingga saat ini rudal C-705 adalah merupakan salah satu senjata strategis yang dimiliki TNI Angkatan Laut yang dipasang di kapal-kapal jenis KCR buatan dalam negeri melalui industri pertahanan PT PAL Indonesia. Sementara di sisi lain, berdasarkan lansiran sumber media informasi militer terkait, saat itu PT Dirgantara Indonesia yang ditunjuk oleh KKIP sebagai pimpinan yang akan menggarap proyek ini, sebab akan diberikan transfer of technology oleh Cina agar memiliki kemampuan memproduksi sistem pertahanan atau rudal C-705. Selain itu, PT DI akan menjadi supplier bagi Angkatan Laut Indonesia setelah memiliki kemampuan untuk memproduksi secara mandiri sistem rudal C-705 yang terus ditingkatkan kemampuannya. Karena PT Dirgantara Indonesia yang dipercaya untuk mengembangkan rudal C-705 melalui transfer of technology dari negara Cina selanjutnya, kedua pihak kemudian membuat list pekerjaan yang akan dilakukan PT Dirgantara Indonesia seperti missile shock atau overload test system, electronic system pre-installation, dan sebagainya. Sehingga melalui kebijakan pemerintah Indonesia, akhirnya PT Dirgantara Indonesia menyatakan sanggup memenuhi dan melakukan berbagai list yang harus dikerjakan. Selain itu, PT Dirgantara Indonesia juga diminta berbagai ilmu pemasangan rudal dan teknik. Pelatihan terhadap TNI Angkatan Laut ini tentunya harus dilakukan sebab kapal perang jenis KCR Indonesia akan menjadi target utama suplai rudal C-705 buatan dalam negeri untuk terus memperkuat kemampuan tempur kapal perang TNI Angkatan Laut Indonesia, khususnya kapal perang jenis KCR atau kapal cepat rudal. Sementara di sisi lain, jika kita berbicara kecanggihan rudal Tomahawk yang dimiliki oleh Amerika Serikat, tentunya Indonesia tidak ingin tertinggal dari segi alutsista tempur rudal dari beberapa negara maju di dunia. Sebab Indonesia melalui industri dalam negeri
juga sudah memiliki sejumlah rudal yang diklaim kemampuannya juga tak kalah canggih dari rudal buatan Amerika Serikat tersebut. Misalkan saja rudal buatan dalam negeri yang diberi nama rudal petir V101 yang dikembangkan oleh seorang ahli bom bernama Ricky Henry Agam yang sudah menangani pembuatan bom untuk kebutuhan militer Indonesia. Sementara untuk rudal buatan dalam negeri ini diklaim sangat hebat pada kecepatan luncur menuju target sasaran. Bahkan sebuah uji coba mendapati rudal ini mampu melesat hingga 260 km per jam. Alhasil, dengan jarak jangkau tersebut membuat peluru kendali ini bisa menjadi andalan TNI untuk memenuhi kebutuhan pertahanan militer Indonesia. Adapun spesifikasi rudal petir V101 buatan dalam negeri ini memiliki panjang 1,850 mm dengan bentang sayap 1,550 mm serta berat tanpa hulu ledak yaitu 20 kg. Untuk berat hulu ledak yang mampu digotong oleh rudal petir buatan Indonesia ini adalah 10 kg dan jarak jangkau pada uji perdana yaitu sejauh 45 km. Sementara itu, demi untuk terus meningkatkan kemampuan jelajah rudal buatan dalam negeri, Indonesia kembali melakukan uji peluncuran rudal petir tahap kedua dan mampu mencapai target sasaran sejauh 260 km per jam. Namun untuk teknologi yang digunakan oleh rudal buatan dalam negeri ini, yaitu menggunakan sistem elektronik PID Controller, 3D Weapon Autopilot, GPS Navigation, complete with 6 depth sensors, and 3 axis magnetometers. Namun, selain rudal petir, beberapa rudal yang pernah dimiliki oleh Indonesia memiliki jarak jelajah yang tidak terlalu jauh, seperti rudal C701 dan C705 buatan PT Dirgantara Indonesia. Peluru adaptasi dari Cina ini hanya mampu menjelajah antara 80 km hingga 135 km. Selain itu, dikabarkan pula jika Indonesia juga mengembangkan Exocet MM40 Blok 2 yang menjadi alutsista andalan TNI Angkatan Laut. Namun jika dibandingkan dari kedua rudal tersebut, rudal petir V101 tentu saja lebih unggul sebab memiliki perangkat yang canggih dengan mengadopsi teknologi paling mutakhir untuk penginderaan target sasaran musuh. Selain itu, rudal petir V101 mengusung multiple point 3D dari jenis rudal yang menggunakan Sekar. Hingga sejauh ini, meski rudal petir buatan Indonesia sudah berstandar NATO, namun PT Sari Bahari hanya menjual produk-produknya kepada militer Indonesia saja. Walaupun ternyata rudal petir V101 telah diminati banyak negara dengan desain yang unik, mirip pesawat tempur, drone, dan memiliki kecanggihan sesuai kebutuhan TNI Angkatan Udara Indonesia. Hal ini tentunya adalah untuk mengurangi ketergantungan militer Indonesia dari produk-produk alutsista luar negeri. Misalkan saja yang saat ini menjadi salah satu kebanggaan Indonesia dari hasil karya rudal buatan dalam negeri adalah rancangan rudal Merapi yang telah dilakukan sejak tahun 2018 lalu melalui kerjasama antara Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat dan Pusat Riset Kirnov Universitas Ahmad Dahlan. Inovasi pembuatan rudal ini tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi sistem pertahanan Indonesia sebab telah dirancang dan dibuat oleh industri pertahanan dalam negeri secara mandiri. Adapun rudal Merapi ini dikabarkan jika telah mengalami peningkatan kemampuan dan memasuki tahap uji tembak menggunakan peluncur dari tabung yang nantinya akan menjadi rudal dan dapat dipanggul untuk sasaran pesawat terbang dan drone tempur musuh. Sementara dalam kutipan sumber media informasi lain,
Uji tembak sebelumnya telah dilaksanakan pada 5 hingga 6 November lalu, yaitu di lapangan tembak RW Von Reng, Pandangwangi, Jawa Timur. Saat dilakukan uji peluncuran ke target sasaran, rudal Merapi ini sukses membuka sirip-siripnya setelah keluar dari tabung peluncur dan menuju pada target sasaran dengan menggunakan drone sebagai objek target sasaran tembak rudal Merapi dan disaksikan langsung oleh para petinggi TNI. Di sisi lain, rudal Panggul atau rudal Merapi telah didesain dan diuji menggunakan teknologi sirip depan dan sirip belakang yang dapat dilipat sehingga dapat masuk ke dalam tabung peluncur, dan tabung peluncur rudal ini dianggap cukup strategis dalam pertempuran jarak dekat saat menghadapi pesawat tempur maupun drone tempur musuh. Selain itu, rudal buatan dalam negeri ini diklaim memiliki kecepatan melebihi kecepatan suara saat diluncurkan ke target sasaran musuh dan menjadi salah satu rudal andalan bagi TNI Angkatan Darat Indonesia. Adapun spesifikasi rudal Merapi buatan di Selitbang Angkatan Darat dan Kirnov ini hanya memiliki berat total sekitar 10 kg, sehingga relatif ringan untuk menjadi senjata personil TNI yang nantinya dapat dioperasikan tanpa bantuan personel lain dan cukup mudah dalam mengoperasikannya di medan tempur. Selain itu, dalam uji tembak tersebut di tahun 2021 lalu, menurut Direktur Teknologi dan Pengembangan Dahana, Suhendra Yusuf, Dahana bertugas untuk membuat bahan propelan untuk roket pendorong pada rudal dengan kaliber 70 mm tersebut, sehingga rudal Merapi mampu melesat di atas kecepatan 650 km per jam atau bahkan dapat melampaui kecepatan suara. Dari hasil uji tembak yang dilakukan tersebut, diperoleh konsistensi yang tinggi mengenai performasi roket pendorong rudal selain jarak jangkau langsung ke target sasaran yang dapat mencapai 3000 meter. Sementara untuk performasi sub yang lain berkaitan dengan posisi sasaran, sudut angguk, geleng, dan putaran rudal, termasuk posisi sasaran oleh seeker yang dapat dimonitor melalui alat telemetri yang dipasang pada rudal selama masa ditembakkan, sehingga perolehan data secara langsung atau real time ditargetkan tepat sasaran. Selain itu, adapun keunggulan lain dari rudal buatan dalam negeri ini, yaitu semua komponen rudal mampu menahan hentakan G-shock sehingga mencapai 20 G yang muncul sewaktu rudal keluar dari peluncuran. Sementara itu, di sisi lain, dengan kemampuan industri pertahanan dalam negeri membuat peluru kendali secara mandiri ini, tentunya diharapkan Indonesia dapat menghadapi ancaman embargo Amerika Serikat selain memenuhi kebutuhan alutsista nasional. Selain itu, dengan adanya produksi rudal Merapi secara masif, tentunya memiliki potensi untuk meningkatkan keuangan negara dengan menawarkannya di pasar persenjataan dunia serta mampu bersaing di kancah internasional. Sebab rudal buatan dalam negeri ini terus ditingkatkan kemampuannya dan tidak diragukan lagi untuk melengkapi alutsista militer Indonesia